Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi AA dan Teteh kelas 2B MIP UI Santi Asromo. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan puasanya dilancarkan terus ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia di tema 7 subtema 4 tentang kebersamaan di tempat wisata. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Kebun binatang di Nusantara. Silakan A dan Teteh simak ya yang Bapak bacakan. Kebun binatang Nusantara. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. AA dan Teteh, karena di subtema ini bertemakan kebersamaan di tempat wisata, otomatis dalam pembelajaran ini kita belajarnya tentang kebersamaan di tempat wisata ya. Nah, sekarang coba AA dan Teteh simak apa yang Bapak bacakan ya. Keberagaman kesukaan tempat wisata. Rudi dan teman-temannya bersantai di bawah pohon. Mereka bercerita tentang tempat wisata kesukaan masing-masing. Rudi suka berwisata ke pantai, sedangkan Ida suka ke gunung, dan Denny suka ke kebun binatang. Walaupun berbeda, mereka saling menghormati. Nah, di lingkungan sekitar kita juga banyak ya tempat wisata, di daerah Majalengka misalnya ya, dan di tempat wisata yang AA dan Teteh sukai pasti berbeda ya kesukaannya, walaupun mungkin ada yang sama. Nah, walaupun berbeda kesukaan tempat wisatanya, AA dan Teteh harus tetap saling menghargai ya satu sama lain. Tidak boleh bermusuhan, tidak boleh tidak rukun, tidak boleh tidak mau berteman hanya karena berbeda kesukaan tempat wisatanya. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Nah, sekarang kita latihan ya. Coba ini soalnya boleh ditulis, boleh juga langsung jawabannya saja. Bapak bacakan ya soalnya. Buatlah sebuah karangan tentang tempat wisata yang kamu sukai. Ceritakanlah tentang keindahannya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar lagi membuat cerita tentang wisata kesukaan kalian. Kalian boleh menceritakan di tempat wisata kesukaan kalian di mana. Boleh kasih alasannya kenapa suka tempat wisata itu. Seperti itu ya. Minimal paling sedikit 5 baris. Paling banyaknya boleh sebanyak-banyaknya ya. Silahkan bercerita masing-masing ya, nggak boleh sama. Nah, kalau sudah silahkan perhatikan kembali ya, simak kembali apa yang Bapak bacakan. Hidup rukun dengan teman. Setiap teman menyukai sesuatu yang berbeda-beda. Ada juga yang menyukai sesuatu yang sama. Kita harus menghormati kesukaan teman. Kita tidak boleh memaksakan kesukaan teman. Saling menghormati menjadikan suasana hidup yang rukun. Nah, ini nggak usah ditulis ya, cukup dipahami saja. Intinya, agar kita bisa menciptakan suasana hidup rukun, kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Tidak boleh membeda-bedakan ya, ingat ya. Kemudian simak baik-baik lagi ya. Keberagaman suku bangsa di sekolah. Perbedaan suku bangsa tidak membuat Indonesia terpecah. Sikap saling menghormati membuat bangsa Indonesia tetap bersatu. Keberagaman suku bangsa. Di Indonesia ada beberapa pulau dan suku bangsanya. Di sini ada 6 pulau dan beserta suku bangsanya. Ada Pulau Sumatera, ada Jawa, Kalimantan, dan lain-lainnya ya, sampai Bali dan Nusa Tenggara. Nah, di suku bangsanya juga berbeda-beda. Kalau di Sumatera, kalau di Kepulauan Sumatera, suku bangsanya itu ada suku bangsa Batak, Toba, Nias, Melayu, Gayo, dan Karo. Kalau di Jawa ada Sunda, Jawa, Madura, Betawi, dan Baduy. Nah, untuk materi yang ini silahkan AA dan Teteh tulis ya. Silahkan ditulis ke 6 pulau dan beserta suku bangsanya.
Selanjutnya kita ke bahasa Indonesia. Ini tentang kata sapaan, materi yang kemarin. Ini hanya sekedar mengingatkan ya. Kata sapaan. Kalimat sapaan berfungsi menegur atau memanggil nama orang. Kalimat sapaan ditandai dengan pemakaian kata ganti orang kedua. Contoh, selamat sore Pak, apa kabar Linda? Nah, itu merupakan bentuk dari kalimat sapaan. Sekarang kita latihan ya, ada tugas latihan. Buatlah minimal 5 kalimat percakapan tentang kata sapaan. Nah, kan kemarin sudah ya kita belajar membuat kalimat sapaan. Nah, sekarang mah kita belajarnya membuat percakapan. Percakapan menggunakan kata sapaan. Nih nanti Bapak ada contohnya. Silahkan simak baik-baik ya contohnya. Di sini ada percakapan antara Rani dan Cindy. Dimulai dari Rani yang menyapa Cindy. Hai Kak Cindy. Terus Cindy pun menjawab, hai juga Rani. Terus Rani bilang, Kak Cindy mau kemana? Cindy pun menjawab, mau ke taman. Kalau adek Rani mau kemana? Aku juga sama Kak, kita bareng aja yuk. Oke, yaudah kita berangkat. Nah, ini merupakan contoh kalimat percakapan tentang kata sapaan. Kalian juga buat ya seperti ini. Minimal 5 aja, minimal 5. Maksimal boleh sebanyak-banyaknya. Silahkan semangat diisi. Bukan diisi ya. Soalnya boleh ditulis, boleh juga tidak ditulis. Boleh juga langsung jawabannya saja, maksudnya itu ya. Nah, cukup sekian saja ya tugas yang Bapak berikan. Semoga kalian tetap semangat menjalankan tugasnya, tugas belajarnya. Sebelumnya Bapak ingatkan kembali ya tugas hari ininya, yaitu yang pertama membuat karangan tentang tempat wisata, dan yang kedua yang tadi membuat percakapan menggunakan kata sapaan gitu ya. Minimal 5 aja, minimal 5 baris, maksimalnya boleh sebanyak-banyaknya. Sama tadi menulis yang kepulauan dan suku bangsa yang itu ya. Yang sisanya nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Cukup sekian ya Adan Teteh, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.